Arsjad Rasjid has announced that he will not run for re-election as the chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) in the upcoming Musyawarah Nasional (Munas), scheduled for December 2024. This decision follows a tumultuous period within Kadin, including his recent ousting from the position during a controversial Extraordinary Congress, Munaslub, held on September 14, 2024, which resulted in Anindya Bakrai being appointed as his successor. In a press conference on November 29, 2024, Arsjad emphasized the importance of solidarity and adherence to organizational rules, stating that his decision not to seek re-election aligns with these principles. He expressed a desire to maintain unity within Kadin and support the next leadership transition. His earlier tenure had been marked by significant challenges, including internal disputes and calls for reform from various provincial leaders within Kadin, which ultimately led to the Munaslub that he deemed illegal. Despite stepping back from the leadership role, Arsjad Rasjid remains a notable figure in Indonesian business circles, previously holding influential positions in companies like PT Indika Energy Tbk. His leadership style has often been characterized by a focus on good governance and collaboration with regional representatives. Arsjad Rasjid menolak mengakui hasil musyawarah nasional luar biasa, Munaslub, Kadin yang digelar pada 14 September 2024, dengan alasan bahwa acara tersebut dianggap ilegal dan tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, (ART) Kadin. Menurut kuasa hukumnya, Hamdan Zulfa, Munaslub tersebut tidak memenuhi dua syarat utama, yaitu alasan yang sah dan prosedur yang benar, seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden 18 tahun 2022 tentang ART Kadin. Arsjad menyatakan bahwa kegiatan Munaslub itu merupakan upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepemimpinan Kadin dengan cara yang melanggar aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin Indonesia yang sah, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dalam konferensi pers, Arsjad juga menegaskan bahwa mayoritas Kadin provinsi tidak mengakui hasil Munaslub tersebut dan menyesalkan pelaksanaan acara yang dianggap merugikan integritas organisasi. Arsjad Rasjid memberikan reaksi tegas terhadap keputusan Anindya Bakri yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslub, pada 14 September 2024. Ia menyatakan bahwa Munaslub tersebut ilegal dan tidak sah, mengklaim bahwa acara itu melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, (ART) Kadin. Arsjad menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin Indonesia yang diakui secara hukum, dan ia sangat menyesalkan adanya upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepemimpinan Kadin dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konferensi pers, Arsjad menyatakan, Munaslub Kadin Indonesia di Sabtu 14 September 2024 tidak sah. Ia juga mengungkapkan bahwa mayoritas Kadin provinsi, 21 dari 35, tidak mengakui hasil Munaslub tersebut, menegaskan bahwa keputusan itu diambil tanpa memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Arsjad menolak anggapan bahwa ia digulingkan karena terlibat dalam politik, menjelaskan bahwa semua langkahnya selalu dikonsultasikan dengan pengurus Kadin daerah. Dengan demikian, Arsjad Rasjid tetap berpegang pada posisinya sebagai Ketua Umum Kadin yang sah menurut pandangannya, meskipun situasi internal organisasi semakin memanas akibat dualisme kepemimpinan ini. Arsjad Rasjid berperan sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional, TPN, untuk pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD dalam pemilu 2024. Penunjukan ini terjadi setelah kesepakatan dari koalisi partai pengusung yang terdiri dari PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo pada September 2023. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pemenangan, Arsjad bertanggung jawab untuk merancang strategi kampanye dan mengoordinasikan berbagai upaya untuk meningkatkan dukungan terhadap pasangan calon tersebut. Ia menekankan pentingnya memperkenalkan Ganjar dan Mahfud kepada pemilih di seluruh Indonesia, terutama di provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, serta memastikan bahwa program-program unggulan mereka dikenal luas oleh masyarakat. Arsjad juga menggarisbawahi bahwa kampanye Ganjar Mahfud adalah simbol persatuan Indonesia, dengan fokus pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia menyatakan keyakinan bahwa jika rakyat mengetahui gagasan dan program pasangan ini, mereka akan memilih Ganjar Mahfud di pemilu. Namun, peran Arsjad dalam tim pemenangan ini juga menjadi sorotan dalam konteks dinamika internal Kadin,
di mana keterlibatannya dalam politik diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ia didongkel dari jabatan Ketua Umum Kadin.